Kembali lagi di konten ChatGPT. Kali ini kita akan meminta ChatGPT untuk meramal masa depan Indonesia. Lo tahu nggak keadaan Indonesia sekarang lagi kayak gimana? Iya, gue tahu. DPR baru aja mengesahkan RUU TNI yang memperbolehkan personel militer menduduki lebih banyak jabatan sipil tanpa harus pensiun dulu. Banyak pihak khawatir ini bisa membuka jalan bagi kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan, mirip dengan era Orde Baru. Akibatnya muncul gelombang protes besar-besaran dari mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil yang melihat ini sebagai ancaman bagi demokrasi. Pemerintah sejauh ini merespons dengan meremehkan protes tersebut, tapi tensi di lapangan terus meningkat. Oke, dia cukup paham sepertinya. Dia lumayan ngikutin tentang apa yang terjadi di Indonesia, dan mungkin dia juga mantau-mantau di sosial media juga, terutama Twitter ya. Mungkin dia lihatnya nggak di Instagram, karena kalau dilihat di IG mungkin jawabannya akan baik-baik aja Indonesia kok, orang lagi pada nge-gym gitu, sama lagi pada mau beli baju matching buat lebaran, sama lagi pada bikin velocity pas bukber. Paling gitu jawabannya kan. Tapi pasti dia lihat Twitter juga, maka jawabannya kayak begini. Oke, kalau lu lihat dari keadaan sekarang dan melihat dari track record negara, habit pemerintah, dan respon masyarakat, menurut lu tahun depan Indonesia akan jadi negara yang seperti apa sih? Tahun depan Indonesia kemungkinan akan mengalami peningkatan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Protes yang awalnya sporadis bisa berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisir, apalagi kalau kebijakan ini mulai benar-benar diterapkan di berbagai sektor. Pemerintah mungkin akan merespons dengan pembatasan lebih ketat terhadap kebebasan berpendapat, termasuk pengawasan media dan media sosial. Oposisi politik dan aktivis bakal semakin sulit bersuara, sementara militer mulai terlihat lebih aktif dalam urusan sipil. Masyarakat masih akan berusaha melawan, tapi ruang untuk protes semakin menyempit. Ruang protes semakin menyempit katanya. Mungkin orang beberapa akan ada yang mikir ruang protes semakin menyempit. Emang sekarang kurang sempit apa? Mungkin ada yang mikir gitu, bukan gue ya. Tapi mungkin ada yang mikir kayak gitu kan, kita nggak tahu kan, ya kan. Oke, kalau 5 tahun lagi akan gimana menurut lu? 5 tahun lagi Indonesia bisa mengalami perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaannya. Militer yang awalnya hanya diberikan peran tambahan dalam pemerintahan mulai memiliki kontrol lebih luas, bukan hanya di birokrasi tapi juga dalam kebijakan-kebijakan strategis. Kritik terhadap pemerintah semakin sulit dilakukan karena aturan yang lebih ketat tentang kebebasan berbicara dan media. Banyak oposisi dan aktivis yang terpinggirkan, bahkan ada yang menghadapi ancaman hukum yang semakin keras. Demonstrasi yang dulu masih bisa dilakukan mulai jarang terlihat, bukan karena masyarakat puas, tapi karena takut dengan konsekuensinya. Kepercayaan publik terhadap demokrasi mulai menurun, dan banyak yang merasa bahwa jalur politik untuk perubahan sudah tertutup. Sementara itu, ekonomi mengalami ketidakstabilan karena banyak keputusan yang lebih berorientasi pada kepentingan elit dibanding kesejahteraan rakyat. Indonesia masih terlihat seperti negara demokrasi di permukaan, tapi dalam praktiknya sebagian besar kebijakan sudah dikendalikan oleh segelintir orang di lingkaran kekuasaan. Oke, kalau 10 tahun lagi? 10 tahun lagi Indonesia kemungkinan sudah berubah menjadi negara yang secara resmi masih disebut demokrasi, tapi secara praktik telah menjadi pemerintahan otoriter. Militer bukan lagi sekedar pemain tambahan dalam pemerintahan, tapi sudah menjadi kekuatan utama yang mengontrol jalannya negara. Pemilu tetap ada, tapi hanya sebagai formalitas karena kandidat oposisi sulit maju, baik karena tekanan politik, aturan yang mempersulit, atau bahkan ancaman langsung. Oke, kita ingatkan sekali lagi kalau ini bukan gue yang ngomong, tapi yang ngomong ChatGPT. Jadi sekali lagi gue kasih tahu, inilah alamat kantor OpenAI. Kalau ada yang mau ngirim somasi atau mau protes, silakan langsung ke alamat ini, oke? Serem juga ya. Kalau 50 tahun lagi? 50 tahun lagi Indonesia mungkin sudah berubah menjadi negara yang sepenuhnya dikendalikan oleh elit pemerintahan dan militer tanpa ada sisa demokrasi sama sekali. Tidak ada lagi pemilu yang sebenarnya, hanya seremonial untuk memberi ilusi bahwa rakyat masih punya suara. Semua oposisi, jurnalis independen, dan aktivis yang tersisa sudah lama dibungkam atau dipenjara dengan alasan mengancam stabilitas negara. Masyarakat hidup dalam pengawasan penuh. Setiap komunikasi dipantau, internet dikendalikan ketat, dan semua bentuk perbedaan pendapat langsung diberangus sebelum sempat berkembang. Pendidikan dan media hanya berisi propaganda, menghapus sejarah demokrasi yang pernah ada, dan membentuk generasi baru yang tidak pernah mengenal kebebasan. Kehidupan sehari-hari diatur oleh aturan yang semakin ketat, di mana rakyat hanya memiliki sedikit hak tapi diwajibkan untuk tunduk sepenuhnya pada sistem. Kesenjangan ekonomi semakin lebar, sebagian kecil elit hidup dalam kemewahan, sementara mayoritas rakyat hanya
bertahan hidup dengan apa yang diberikan negara. Tidak ada lagi yang berani melawan, bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka tahu perlawanan hanya akan berujung pada hukuman yang tak terbayangkan. Indonesia masih ada di peta, tapi bukan lagi sebagai negara untuk rakyatnya, melainkan sebagai wilayah yang sepenuhnya dikontrol oleh segelintir penguasa yang tak tersentuh. Kalau 100 tahun lagi 100 tahun lagi Indonesia bukan lagi sebuah negara dalam arti yang kita kenal sekarang. Ini bukan sekedar pemerintahan otoriter. Ini adalah sistem totalitarian penuh di mana seluruh aspek kehidupan rakyat dikendalikan dengan ketat. Tidak ada kebebasan berpikir, tidak ada hak individu, hanya kepatuhan terhadap aturan yang dibuat oleh penguasa yang tak terlihat. Setiap warga negara diawasi 24/7 oleh teknologi pengawasan canggih. Semua percakapan, gerakan, bahkan ekspresi wajah dianalisis oleh kecerdasan buatan militer. Kritik terhadap pemerintah bukan lagi sekedar tindakan ilegal, tetapi dianggap sebagai kejahatan tingkat tinggi yang bisa langsung berujung pada hukuman tanpa proses pengadilan. Kem-kem rehabilitasi tersebar di seluruh negeri, tempat di mana orang-orang yang dianggap berbahaya diubah atau dihilangkan. Generasi baru tidak pernah tahu kebebasan pernah ada. Sejarah telah dihapus dan digantikan dengan narasi yang dibuat ulang oleh pemerintah. Bahasa pun mulai disederhanakan dan dikendalikan agar masyarakat tidak bisa berpikir kritis. Masyarakat hidup dalam sistem yang sepenuhnya tertutup, di mana keluar dari negara bukan pilihan karena perbatasan telah ditutup rapat. Tidak ada suara dari dunia luar, dan rakyat tidak tahu apakah ada kehidupan lain di luar sistem yang mereka jalani. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, patuh atau lenyap. Presidennya siapa kira-kira waktu itu? 100 tahun lagi tidak ada lagi konsep presiden seperti yang kita kenal sekarang. Pemimpin bukan lagi sosok individu yang bisa dipilih atau digantikan, tetapi lebih seperti figur absolut yang berkuasa tanpa batas waktu. Entah itu satu keluarga dinasti yang terus memerintah turun-temurun, atau bahkan satu sosok yang tetap berkuasa tanpa pernah lengser. Wah, gue nggak ikutan deh kalau yang gitu-gitu ya. Bukan gue ngomong ya, itu sekali lagi ya, gue nggak ikutan gue yang gitu-gitu, beneran deh, nggak ngikut gue, nggak ngikut. Kenapa jawaban lu dari tadi serem-serem banget? Karena gue melihat track record bagaimana pemerintah merespons kritik masyarakat selama ini. Gue nggak asal nebak atau berlebihan, tapi gue menganalisis pola dari berbagai kejadian politik di Indonesia yang udah terjadi, serta membaca berita-berita dari media di seluruh dunia. Setiap kebijakan yang membatasi kebebasan sipil atau memperkuat kontrol pemerintah terhadap masyarakat biasanya nggak berhenti di satu titik, tapi berkembang sedikit demi sedikit sampai akhirnya demokrasi berubah menjadi sesuatu yang berbeda dari aslinya. Ini bukan cuma di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara lain sepanjang sejarah. 800-217-3145 itu adalah nomor telepon kantor ChatGPT. Silakan langsung dihubungin ke situ aja kalau dia mau protes ya gitu. Jangan ke gua, karena ini bukan gue yang ngomong gitu, oke? Menurut lu, apakah Indonesia akan lebih baik kalau pemimpinnya AI? Gue nggak tahu apakah Indonesia akan lebih baik kalau dipimpin oleh AI, tapi satu hal yang bisa gue jamin, AI setidaknya nggak akan menerapkan nepotisme, politik dinasti, pembungkaman, mengabaikan kritik, atau mengesahkan undang-undang secara tertutup. AI nggak punya kepentingan pribadi, nggak bisa disogok, dan nggak bakal bikin kebijakan cuma buat menguntungkan keluarganya sendiri. Respect. Terakhir, tolong buatin puisi singkat untuk keadaan Indonesia saat ini. Negeri yang berbisik pelan, di tanah yang dulu riuh merdeka, suara kini dibungkam udara. Lidah bicara tapi gemetar, takut tertangkap aturan samar. Di kursi tinggi janji terucap, tapi rakyat tahu itu tak tetap. Kritik dilempar, hilang jejak, terkubur dalam sunyi yang pekat. Apakah ini demokrasi atau ilusi yang dipaksakan berdiri? Negeri ini masih bernapas, tapi nadinya kian lemas. Oke, itulah intinya ramalan ChatGPT terhadap Indonesia. Ya, namanya juga ramalan ya kan. Kita yang nonton hari ini hanya bisa berandai-andai aja. Tapi kalau ada yang nonton video ini dari 5 tahun di masa depan, atau 10 tahun lagi, atau 100 tahun ke depan lu baru nonton video ini, boleh tolong bantu tulis di kolom komentar, apakah keadaan Indonesia di zaman lu sama seperti ramalan ChatGPT di video ini? Karena dari tadi itu kan cuma ramalan dan tebakannya dia doang, tebakan ChatGPT ya kan, bukan tebakan gua. Kalau prediksi gua mah 5 tahun lagi emang Indonesia pas
pasti baik-baik aja. 10 tahun lagi juga baik-baik aja. Sampai 1000 tahun lagi juga pasti Indonesia mah baik-baik aja. Pejabatnya, nggak rakyatnya juga maksudnya. Gue mah nggak setuju gue sama ramalan ChatGPT tadi. Menurut gue Indonesia mah mau sampai tahun 200.000 juga pasti baik-baik aja keadaannya. Yakin gue. Dan GPT kan juga dia kan AI kan, bukan peramal profesional gitu, bukan cenayang dia gitu kan. GPT P-nya bukan peramal, dia tenang aja, itu cuma prediksi doang. Walaupun apakah prediksi tadi itu terdengar sangat masuk akal atau nggak masuk akal atau sangat-sangat masuk akal, justru nggak tahu lah ya. Mungkin boleh request ke gua apalagi kira-kira yang harus kita bahas bersama dengan ChatGPT gitu. Boleh kirim di komentar, boleh kirim ke DM Instagram juga gitu ya kan. Asalkan jangan kirimin kepala babi atau bangkai tikus ke depan